Mari kita buka Alkitab kita sama-sama dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-21. Kitab 2 Raja-Raja dalam Perjanjian Lama pasal yang ke-21 Bapak Ibu. Kita akan melihat pada pagi siang hari ini tentang Manasye, keluarga dari Manasye, saudara. Siapa Manasye? Raja Yehuda. Ya, di Alkitab buku ini ya dikasih judul Manasye Raja Yehuda yang biadab katanya saudara. Ya kan, ini kata-katanya literal tertulis di sini seperti itu. Mengapa? Manasye ini adalah anaknya Raja Hizkia. Kalau kita lihat di pasal ke-20 itu papanya namanya Hizkia. Raja Hizkia itu raja yang baik awalnya, ya kan? Raja yang baik yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tapi kenapa anaknya kok jadi seperti ini? Ya, Bapak Ibu ya. Ternyata memang katanya kan buah itu jatuh tidak jauh dari, tapi ini terlalu jauh jatuhnya. Ya, begitu jatuh ketendang mungkin saudara ya, akhirnya jauh sekali dari pohonnya. Hizkia yang awalnya tadinya dikenal sebagai raja yang baik, raja yang sungguh-sungguh hatinya dengan Tuhan, dia betul-betul membawa kerajaan kerajaan Yehuda untuk betul-betul sungguh-sungguh ya. Tapi anaknya kok bisa beda, saudara? Mengapa kejadian seperti ini? Apa yang terjadi dengan Manasye? Ya, biasanya anak-anak petinggi itu seperti ini. Tidak semuanya, saudara ya. Biasanya banyak yang seperti ini ya. Anaknya pejabat, anaknya petinggi-petinggi ya, saudara. Ini bukan untuk menghakimi, tidak, tapi kita perlu doakan sama-sama. Ini bukan karena anaknya siapa, anaknya pendeta juga banyak yang rusak, betul nggak? Nah, ya kan, saudara, bukan karena anaknya siapa, kita perlu berdoa sungguh-sungguh. Ternyata memang tidak mudah loh ya untuk membangun sebuah keluarga itu. Oleh karena itu kita harus perlu berdoa buat anak-anak kita. Kita perlu berdoa juga, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah punya cucu juga perlu berdoa. Supaya apa? Supaya anak-anak kita, cucu-cucu kita selalu ada di dalam jalur Tuhan. Tapi juga harus dibantu ya, dibawa ke kids ya, saudara ya, harus dibawa ke sesuai dengan usia mereka. Supaya apa? Supaya mereka itu terus dijagai oleh firman Tuhan. Karena terlalu banyak pencemaran-pencemaran rohani yang terjadi apalagi di zaman dunia di mana kita hidup hari-hari ini. Ya, hari itu saudara terlalu sibuk mungkin Hizkia sebagai seorang raja kurang memperhatikan yang namanya kebutuhan keluarga. Ya, anak-anak terutama. Anak-anak itu bukan hanya anaknya Manasye mungkin cukup secara ekonomi, cukup secara fasilitas, tapi anak raja saudara itu ya, anak penggede, anak raja cukup pasti semuanya, lebih-lebih bahkan. Tapi ternyata bukan itu saja ya. Manasye punya sebuah kebutuhan yang tidak dijawab oleh orang tuanya, oleh Hizkia, saudara. Ya, dan inilah kerusakan dari sebuah generasi itu ketika mereka kehilangan sentuhan ya dari entah ayah atau ibunya, motherhood atau fatherhood, saudara. Ketika itu rusak, ketika itu tidak didapatkan, maka ini ada sesuatu yang hilang dalam perkembangan tumbuh kembang anak itu. Kita mengenal hari ini saudara, ya semakin masifnya gerakan dari lesbian, gay dan transgender dan semuanya itu. Mengapa seperti itu? Salah satunya adalah ini memang saudara, ya tidak ada patron dari keluarga, fatherhood atau motherhood. Hari ini saudara, kalau kita sebagai anak, apalagi kita masih anak muda, ya mungkin dari antara kita ada yang beruntung, kita punya papa mama yang baik. Ya, tapi mungkin ada di antara kita yang kurang beruntung, ya kan? Enggak apa-apa kalau memang itu kejadiannya. Mungkin kita keluarga kita broken home. Contoh mungkin, saudara, you can be a better person di dalam Kristus. In Christ, you can be better, not bitter. Amin. Ya, bisa jadi lebih baik. Kalau engkau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, engkau bisa jadi nantinya engkau akan bisa jadi papa mama yang lebih baik daripada papa mamamu yang di hari ini ada di dunia. Ya, enggak usah bitter, enggak usah pahit, tapi you can be better. Itu lebih baik. Ya kan? Jangan pakai energimu untuk terjebak di dalam kepahitan demi kepahitan yang tidak pernah selesai. Tapi pakai energimu untuk apa? Untuk membangun hidupmu supaya engkau bisa jadi pribadi, menjadi orang yang lebih baik
bagi nantinya anak-anak yang akan Tuhan percayakan kepadamu kalau engkau sudah berkeluarga suatu saat nanti. Amin saudara. Ya, harus seperti itu. Harus selalu positif pemikirannya. Nah kita belajar sekarang dari Manasye ini. Mengapa anak ini kok bisa jadi seperti ini? Manasye itu akhirnya saudara ya terkenal atau dikenal sebagai raja yang paling jahat di Yehuda. Ya, paling jahat. Sebelum Manasye enggak ada yang sejahat Manasye, setelah Manasye enggak ada yang sejahat Manasye, saudara. Bayangkan, saking jahatnya, jahat banget. Ya kan, lebih kacau, lebih jahat dari yang terjahat, saudara. Inilah Raja Manasye. Dan inilah buah dari, kalau kita perhatikan, Hizkia itu sebetulnya tadi pagi saya sampaikan, dia sebetulnya sudah harus mati karena sakitnya. Tapi karena dia sungguh-sungguh dengan Tuhan, ya kan, dia pengen hidup lebih lama. Ya Tuhan, babi kecap masih enak Tuhan, mungkin begitu saudara ya. Berikan aku kesembuhan, aku mau hidup lebih lama lagi. Dikasih Tuhan diskon 15 tahun lagi saudara. Ya, tapi apa yang terjadi 15 tahun? 15 tahun dalam kehidupan bonus dari Hizkia itu, dia melihat banyak kekacauan. Yang pertama kerajaannya kacau, ya kan. Yang kedua dia sembrono, ceroboh, dia memperlihatkan semua isi kerajaannya karena Raja Babel datang ya pura-pura baik sama dia, kasih obat, kasih tabib ya, tapi sembrono diperlihatkan semuanya, diam-diam selidiki semuanya. Oh ini kelemahannya di sini kerajaan ini. Oh dia punya senjata ini semua. Alkitab katakan gudang senjatanya dibuka, dilihatin semua. Ada sotil saudara ya, ada peso semua dilihatin. Oh ternyata punya ini di sini semuanya. Oh di sana wajan semuanya, oh punya semuanya ya. Akhirnya dilaporkan, dicatat sama Raja Babel ini, dan kemudian selanjutnya mereka serang Israel. Ya, mereka serang Yehuda, maksudnya kerajaan Yehuda, kerajaan selatan, akhirnya ditawan semua ke Babel. Sembrono enggak nih Hizkia? Sembrono. Tadi pagi saya sampaikan, ya kan, orang kalau diberkati Tuhan tuh, berkat Tuhan tuh bisa merubah seseorang loh, kalau enggak hati-hati. Ya kan? Sembrono dia dilihatin semuanya. Lalu kesalahan kedua, dalam 15 tahun ini, bukan kesalahan, 15 tahun ini selain dia sembrono, sombong dan kacau, ya dia buka seluruh rahasia kerajaannya. Yang kedua adalah dia melihat anaknya menjadi raja yang kacau balau. Ya, dan terpaksa mau tidak mau Manasye yang harus diangkat untuk meneruskan kerajaannya, dinasti kerajaannya, saudara. Ya, padahal Manasye tidak siap jadi raja. Padahal Manasye seharusnya bukan dia yang jadi raja, tapi tidak bagaimana? Ya, memang harus Manasye yang naik, dan dia harus melihat kerajaannya hancur di tangan anaknya. Sekalipun dia mungkin sudah mati, tapi dia tahu bahwa di tangan Manasye kerajaan Yehuda akan hancur. Karena anak ini tidak siap, anak ini jauh dari kualifikasi sebagai seorang raja. Saudara, itu loh kadangkala ya, diberkati Tuhan tambah umur, kok tambah lihat yang kacau-kacau. Makanya Bapak Ibu, kalau ulang tahun jangan minta umur. Saudara ya, setiap akhir bulan ya, minggu depan kita selalu doakan ulang tahun ya kan, yang ulang tahun, yang anniversary semuanya. Tidak apa-apa, itu tugas gereja untuk mendoakan. Tapi satu sisi saya mau ajak saudara berpikir. Kita lihat sekarang, beberapa waktu yang lalu di TikTok saya lihat saudara, ini kok ya bisa ya cucunya ini buat bikin maknya mungkin ini ya, atau mak-conya mungkin ya saudara ya. Di ruangan yang gelap sudah umurnya sudah 101, bayangkan saudara. 101 Bapak Ibu. Ada yang punya cita-cita 101? Atau 120 kayak Musa? Ada saudara? 101, nggak bisa apa-apa, sudah di tempat tidur. Ketika cucunya masuk saudara, gelap ya. Ngomong nih, God, is that you? Mau gitu? Ayo, siapa yang mau ngalami gitu? Nggak bisa apa-apa, di tempat tidur, tersiksa, saudara. God, is that you? Apakah kau, dalam bahasa Inggris ya, apakah kau mau ambil aku sekarang? Apa aku sudah ada di surga sekarang? Gitu terus loh saudara. Ya, tapi gak mati-mati loh, ya kan? Diteplok daun kelor gak lepas ya saudara, ya kan? Ono susuke ya, mungkin kalau di Indonesia iki susuke akeh ya kan saudara ya. Ya, didoakan dalam nama Yesus jangan pakai daun kelor saudara ya.
Tapi terjadi, ternyata Bapak Ibu ternyata terlalu panjang umur juga akhirnya jadi siksaan. Makanya kalau berdoa ulang tahun jangan minta panjang umur. Minta, ini mungkin radikal saya ngomong seperti ini. Tapi coba saya ajak Bapak Ibu mikir ya, satu sisi yang lain ya. Jangan khawatir, saya akan terus mendoakan panjang umur kok ya, tenang aja. Tapi kalau boleh, dalam hatimu ngomong sama Tuhan, Tuhan secukupnya. Amin saudara. Sesuai kehendak Tuhan, secukupnya. Secukupnya. Amin Bapak Ibu? Iya. Ya. Ayo siapa mau tadi? 101 tadi ya saudara. Ya God is that you, padahal cucunya yang masuk. Tidak kenal siapa-siapa sudah. Kasihan enggak? Tambah kasihan, betul enggak saudara? Ya, secukupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Hizkia ini sudah waktunya pulang. Saya minta tambah. Kenapa? Enak ya. Babi hong sih enak saudara, ya kan? Babi kecap sih enak katanya Hizkia. Ya, 15 tahun lagi dikasih sama Tuhan. Ternyata berkat itu belum tentu membuat orang makin cinta Tuhan. Banyak orang diberkat, bukan salah berkatnya loh. Bukan salah berkatnya, bukan salah Tuhannya. Tapi kenapa? Enggak sanggup nompo donyo. Ini bahasa Jawa ngomong begitu. Halo? Karakternya enggak sanggup terima kepercayaan lebih lagi. Berubah, akhirnya merubah seseorang. Hizkia yang tadinya sungguh-sungguh dengan Tuhan, dikasih 15 tahun, tambah ngawur ya saudara. Ya kan, tambah ngawur, tindakannya ngawur, ya ceroboh, sombong. Waktu ditegur sama Nabi Yesaya pasal 20, Yesaya ngomong apa? Kenapa kamu tunjukkan semua isi kerajaanmu? Maka firman Tuhan datang kepadamu, semua isi kerajaanmu akan ditawan semua ke Babel. Karena kecerobohanmu, karena kesalahanmu. Apa kata Hizkia kalau Anda baca di pasal 20 nanti ya. Hizkia ngomong gini saudara, wis gak apa-apa wis, terserah Tuhan. Ngomong gitu loh Hizkia, baca nanti. Ya, yang penting selama aku hidup ini aman. Loh, gila gak ini saudara? Dia nggak mikirkan anaknya, dia nggak mikirkan keturunannya, cucunya nanti. Dia nggak mikirkan kerajaan Israel, bangsanya. Nggak mikirkan. Dia mikirkan siapa? Dirinya sendiri, kepuasannya sendiri. Yang penting aku aman, yang penting aku selamat, yang penting aku... Saudara, jadi begitu egois betul. Bagaimana mungkin orang yang tadinya cinta Tuhan sungguh-sungguh, ya hatinya melekat dengan Tuhan sungguh, begitu terima berkat, gak kuat nompo donyo, jadi egois. Tidak mikirkan yang lain, menghancurkan kerajaannya sendiri, menghancurkan anak-anaknya dan akibatnya Manasye anaknya. Jadi kacau, raja paling kacau di Yehuda. Bapak Ibu, hari ini ya jangan cuma berdoa minta diberkati. Betul, terlalu banyak orang hanya berdoa minta diberkati. Sebelum Anda berdoa minta diberkati, doa dulu Tuhan, siapkan dulu karakterku, ya mentalku sebelum aku diberkati. Amin. Karena banyak orang diberkati, nggak kuat mental karakternya, tambah hancur saudara. Kuatkan dulu mentalku, latih dulu aku, ya latih dulu karakterku supaya aku kuat nompo. Supaya aku kuat bisa menghandle kalau itu dipercayakan kepadaku. Amin. Karena banyak orang begitu diberkati Tuhan berubah. Iya saudara, saya pernah banyak lihat orang seperti itu tadi. Bagi saya cerita, saya lihat dulu sebelum diangkat Tuhan status sosialnya, ya kan, ekonominya di atas, dulu masih waktu di bawah, sama orang itu sopan banget, ya kan, manggil Pak, Bu, Ko, Ci, Mbak, Mas, hormat banget. Begitu diangkat Tuhan, saudara, wih, jambal malian. Dipanggil jambal, kurang ajar enggak? Padahal lebih muda umurnya, jambal. Biasanya manggilku manggil nama, ya kan, kalau ngomong sudah mulai agak ke atas sedikit, enggak saudara ya kan? Ya, sudah mulai begitu. Enggak siap karakter mentalnya, nompo itu semuanya. Dulu kelihatannya bisa ya dengan sama-sama gitu. Sekarang enggak mau, ya mainnya hanya minta di atas saja. Enggak mau lagi main sama yang, saudara, enggak kuat nompo dunyo. Lihat Manasye, kita lihat yuk Manasye ya. Pasal 21. Manasye berumur 12 tahun pada waktu jadi raja. Kacau enggak saudara?
Anak umur 12 tahun jadi raja. Jadi apa kerajaannya? Itu kerajaan Lego itu saudara, betul? 12 tahun waktunya main Lego ini. Bukan waktunya mimpin ini. Selama 55 tahun ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya adalah Hefsiba, betul? Bukan Hezbollah, bukan saudara ya, jangan salah baca ya. Ia melakukan apa saudara? Yang jahat di mata Tuhan, seperti perbuatan menjijikkan bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari hadapan orang Israel. Apa? Yang menjijikkan itu apa? Sampai Alkitab tulis menjijikkan itu berarti menjijikkan betul di mata Tuhan. Raja-raja sebelumnya yang jahat-jahat itu tidak pernah melakukan yang Manasye lakukan. Ini Manasye melakukan lebih dari apa yang mereka yang jahat-jahat lakukan. Apa yang dilakukan saudara? Lanjut. Ia melakukan, sudah ayat 3, ia mendirikan kembali tempat-tempat pemujaan yang telah dimusnahkan oleh Hizkia ayahnya. Itu tempat penyembahan berhala. Ya, dewa-dewi, patung-patung itu loh. Bukan cuma patung-patung aja. Setiap penyembahan berhala itu selalu disertai dengan upacara-upacara yang aneh-aneh. Ya, upacara-upacara pelacuran bakti, itu pesta seks ritual, saudara, di dalam agama-agama kuno itu, ya kan? Di sana ada semburit bakti. Semburit bakti itu berarti yang laki. Ya. Jadi masalah-masalah gay sex party, lesbian sex party itu sudah ada sejak zamannya bahula, itu enggak cuma hanya ada hari ini, halo? Sudah ada itu saudara, hari itu. Selain dibangun tugu-tugu itu, tempat-tempat pemujaan, lalu apa lagi? Ia membangun mesbah-mesbah untuk Baal, membuat patung Asyera, seperti yang dilakukan Ahab, Raja Israel, dan sujud menyembah segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Siapa itu? Ya itu loh, dewa-dewi, saudara, tentara langit yang namanya disembah, penguasa langit ini, penguasa langit kalau sekarang dalam Indonesia mungkin Nyai Roro Kidul, ya, Nyai Roro Lor, saudara ya kan, Wetan, semuanya disembah semuanya. Semua dukun keluar, semua setan keluar, semua nama dewa-dewi keluar semua. Baal dan Asyera atau Asyitoret itu dalam mitologi kuno itu suami istri. Nah ini berarti betul, ini adalah penyembahan pelacuran bakti dan penyembahan semburit bakti di sana. Bayangkan saudara. Ya itu dilakukan, dihidupkan kembali, bahkan lebih jahat lagi oleh Manasye. Waduh, ya apalagi. 4, ia mendirikan mesbah-mesbah di rumah Tuhan. Padahal Tuhan telah berfirman, aku akan membuat namaku tinggal di Yerusalem. Bayangkan di gereja, di bait Allah, dibangun patung-patung. Waduh saudara. Ya, gila enggak? Luar biasa ini orang nih ya. Padahal Tuhan telah berfirman ya. Oke ayat 5. Ia mendirikan juga mesbah-mesbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Menyembah roh-roh jahat saudara. Bahkan ia mengorbankan siapa saudara? Anaknya di dalam api. Itu pengorbanan bayi berarti. Bayi dipersembahkan kepada dewa ini, kepada setan, kepada dewa-dewa ini dengan cara digorok, dipersembahkan, dibakar hidup-hidup. Gila enggak saudara? Ya, itu yang Manasye lakukan. Bayinya sendiri loh dibunuh. Ya, banyak bayi yang lain juga. Ia melakukan apa lagi? Apalagi saudara? Menujum dan meramal, menghubungi arwah dan roh peramal. Ia melakukan banyak hal yang jahat di mata Tuhan sehingga membangkitkan murka Tuhan. Ia juga menaruh patung Asyera yang telah dibuatnya dalam rumah Allah. Aduh. Padahal Tuhan telah berfirman kepada Daud dan Salomo anaknya, dalam rumah ini dan di Yerusalem yang telah kupilih dari antara segala suku Israel, aku akan membuat namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Waduh saudara, ya. Ini yang terjadi, yang dilakukan oleh Manasye. Ayat 9 langsung, tetapi mereka tidak mau mendengarkan, Manasye menyesatkan mereka, sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa lain yang telah dipunahkan Tuhan dari hadapan orang Israel. Ya, malah menyesatkan banyak orang yang lain, itu Manasye. Menyesatkan yang lain, begitu jahatnya, kejahatan Manasye ini luar biasa. Apalagi saudara, ya.
kita lihat langsung ayat yang ke-13. Aku akan merentangkan tali pengukur atas Yerusalem seperti atas Samaria dan tali sipa seperti atas keluarga Ahab. Aku akan menghapus Yerusalem seperti membersihkan pinggan, membersihkan lalu membalikkannya. Waduh, ini penghakiman Tuhan. Yerusalem akan dihapuskan, dihancurkan, ya mereka akan ditawan ke Babel semuanya. Ayat 16, langsung ya. Lagi pula Manasye menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, melimpah ruah sehingga memenuhi Yerusalem dari ujung ke ujung. Belum termasuk dosa-dosanya yang mengakibatkan orang Yehuda berbuat dosa pula dengan melakukan apa yang jadi mata Tuhan. Waduh, luar biasa, saudara. Inilah yang terjadi dalam kehidupan keluarga dari Hizkia dan juga anaknya yang kemudian Manasye ini. Ini yang terjadi. Keluarga mereka dari keluarga yang terhormat pada awalnya, sekarang jadi keluarga yang bukan cuma tidak terhormat, keluarga yang menyesatkan seluruh bangsa itu untuk dibawa masuk kembali kepada perbuatan-perbuatan yang mendukakan hati Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini, saudara? Ya, saudara, kalau kita mau keluarga kita adalah menjadi keluarga yang terhormat, maka yang pertama pastikan keluarga kita adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Amin. Yang pertama, karena keluarga Manasye, keluarga Hizkia yang tidak terhormat karena mereka tidak takut Tuhan. Gampang aja, dibalik aja. Kalau kita ingin keluarga kita betul-betul menjadi keluarga yang terhormat adalah dengan menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Ini penting, saudara. Ya, banyak orang, banyak keluarga tidak takut lagi akan Tuhan hari-hari ini. Takut akan Tuhan itu artinya menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan dengan perbuatan kita. Menghormati Tuhan dengan setiap keputusan kita. Menghormati Tuhan dengan semua yang ada pada kita. Mari kita mengarahkan anak-anak kita. Mari kita mengarahkan cucu-cucu kita. Mari kita mengarahkan keluarga yang ada pada kita dalam jangkauan tangan kita. Untuk apa? Untuk mereka hidup menghormati Tuhan sungguh-sungguh. Menghormati Tuhan dengan keputusan. Menghormati Tuhan dalam segala hal. Hizkia pada akhirnya memutuskan untuk tidak lagi menghormati Tuhan. Ternyata berkat itu telah mengubah dia. Selama 15 tahun Hizkia telah berubah. Bukan lagi Hizkia yang dulu, tapi Hizkia yang telah berubah banyak hal, dalam banyak hal. Tidak lagi menghormati Tuhan. Dan karena Hizkia tidak menghormati Tuhan lagi dengan segenap hatinya, maka itu juga yang diturunkan kepada Manasye anaknya. Bapak Ibu, itu yang dicontoh loh. Ya kan, anak-anak itu akan mencontoh kita, mencontoh orang tuanya. Mereka butuh contoh, mereka tidak hanya butuh teori, mereka tidak hanya butuh sebuah ajakan atau teori atau perintah. Karena anak-anak kita itu melihat contoh. Kalau anak kecil masih copy paste, kalau anak sudah dewasa, Bapak Ibu pikir tidak melihat, tetap yang dilihat adalah orang tuanya. Tidak copy paste seperti anak kecil copy paste orang tuanya, tapi mereka bisa menilai. Ya, mereka bisa menilai. Bapak Ibu, saudara-saudari, dan sedikit banyak itu akan efek kepada mereka. Itu akan mempengaruhi mereka. Oleh karena itu hari ini mari kita pastikan sebagai orang tua, kita adalah orang tua yang takut akan Tuhan dan orang tua yang juga menghormati Tuhan. Supaya keluarga kita pun menjadi keluarga yang terhormat dan menghormati Tuhan. Amin, saudara. Pastikan. Ya, pastikan, saudara. Itu penting sekali. Penting sekali. Seorang gangster waktu itu, ya, diwawancarai di sebuah stasiun televisi. Mengapa kok sampai jatuh ke dalam perbuatan jahat seperti ini, ya, gangster lah, narkoba dan macam-macam, akhirnya ditangkap, badan penuh tato dan sebagainya, saudara, ya kan, dan kemudian diwawancarai, mengapa kamu kok sampai terjebak dalam dunia gelap, dunia yang begini, saudara. Ya, pertama yang dia ceritakan dengan penuh kegeraman dan kertakan gigi, ya, adalah apa yang dia sebut? Adalah orang tuanya, terutama papanya. Ya, dia benci. Ya, karena dari kecil dia ceritakan di stasiun televisi itu, saudara, bagaimana pada waktu kecil
ya dia mendapat contoh yang tidak baik dan dia mengalami kekerasan juga di dalam keluarga. Ya, dia tidak merasa dikasih, tidak merasa dicintai, ya, karena mungkin orang tuanya terlalu strict, terlalu string, saudara ya, cara mendidiknya, ya, tidak imbang. Nah, dia hanya merasakan kekerasan, tapi dia tidak pernah dibalut mendapatkan kasih sayang itu. Akhirnya jadi begitu, ya, dia terluka dan akhirnya dia bawa luka itu keluar, ya, dengan tawuran dan sebagainya, dan akhirnya dia terjerembab di dalam kekerasan, di dalam dunia kekerasan. Saudara, itu yang terjadi. Yang pertama, mari kita pastikan keluarga kita adalah keluarga yang takut akan Tuhan dan menghormati Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara, apa yang Manasye lakukan ini? Manasye bisa lakukan ini semuanya, kekacauan demi kekacauan, kejahatan demi kejahatan, karena dia punya power. Dia anak raja yang kemudian jadi raja, betul? Usia 12 tahun sudah jadi raja. Siapa yang mengarahkan dia? Siapa yang konsol dia? Orang sudah mati Hizkia. Manasye, inilah betul apa yang Alkitab katakan. Pergaulan yang buruk apa? Merusak kebiasaan yang baik. Anak-anak raja pada waktu itu seperti itu. Lihat tuh anaknya Salomo, Rehabeam itu. Saudara, mengapa akhirnya kerajaan Israel terpecah menjadi dua? Karena Rehabeam lebih mendengarkan siapa? Teman-temannya, betul? Nasihat teman-temannya. Friend, itu lebih penting daripada parents kadang. Bagi anak-anak remaja kan, saudara. Rehabeam yang remaja ini mendengarkan kata teman-temannya. Dia tidak mendengarkan nasihat orang tua. Penasihat-penasihat Daud yang lebih bijaksana. Dia dengarkan nasihat teman-temannya. Gimana nih? Rakyat minta dipotong pajaknya. Kamu anak raja, ya kan? Ngapain? Tambahkan lagi aja, ya kan? Tambahi kerja baktinya, siksa mereka loh. Ini berarti betul bahwa komunitas Rehabeam yang juga komunitas dari Manasye ini bukan komunitas yang sehat. Kalau cari teman tuh harus lihat-lihat, saudara. Ya, jangan semuanya dijadikan teman. Halo? Berteman dengan semuanya bisa, tapi jangan semuanya dijadikan sahabat. Oke? Nanti itu nasihat-nasihat yang begitu-begitu harus disaring itu. Disaring. Itu yang terjadi dengan Manasye juga. Pergaulan anak-anak raja, pergaulan dengan anak-anak pejabat hari itu yang tidak takut akan Tuhan, yang sudah jauh dari Tuhan. Apa yang terjadi? Ya itu yang begitu kumpul, apa yang diomongkan, yang begitu-begitu, saudara. Coba, saudara, ya hari ini. Ya, begitu kumpul dengan yang orang-orang yang tidak kenal Tuhan, yang pertama yang pasti diomongkan apa, saudara? Yang diomongkan apa biasanya? Halo, dari pengalaman nih, ayo lihat pengalaman dulu sebelum bertobat, Bapak Ibu dulu, ya kan? Begitu kumpul yang diomongkan apa? Nah, saudara, ya, pasti seputar-seputar itu, saudara. Betul? Betul, seputar itu. Kalau enggak uang, apa? Cewek biasanya, ya. Atau cowok, iya loh. Pernah tahu sekarang banyak ibu-ibu punya arisan? Sosialitas, saudara, arisan gitu, ya kan? Ada loh, di Surabaya ada yang seperti itu. Itu yang kalau diomongkan, bukan ngomongin cewek, tapi ngomongin apa? Cowok. Ada yang seperti itu, Bapak Ibu. Ya, inilah dunia kita. Kalau arisan itu jackpotnya atau hadiahnya, bonusnya itu apa? Brondong, saudara. Bukan jagung brondong beneran ini. Iya. Dunia ini tambah kacau. Ini bukan masalah gender, ya. Semuanya itu baik pria, baik wanita itu bisa kacau kalau tanpa Tuhan di dalamnya. Amin, saudara. Ini loh pergaulan. Maka di Alkitab ngomong ya, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Hati-hati dengan pergaulan. Hati-hati dengan siapa kita kumpul dan membagi hidup, hati-hati. Kalau terus kumpulannya seperti itu, pertama kali mungkin enggak, 2 kali enggak, 3 kali enggak. Tapi lama-lama pertahanan pasti jebol juga, saudara. Ya, pasti jebol juga. Oh enggak Pak, ini adalah untuk penginjilan. Bukan saudara yang diinjili, ya kan? Bukan saudara yang menginjili, saudara yang diinjili nanti. Betul, katut. Pasti katut. Pasti, percayalah. Ya, saudara, kita harus betul-betul menjaga diri kita. Harus hati-hati dalam segala hal. Ya,
Bukan berarti lalu kita menjauhkan diri, tidak. Tetapi kita harus pakai hikmat Tuhan ya untuk membangun hubungan persahabatan dengan banyak orang. Dengan siapa kita berkumpul semuanya. Saudara, percayalah, kita harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Karena itu yang terjadi dengan Manasye. Dia berkumpul dengan anak-anak pejabat yang seperti itu semua tambah rusak. Ya, tambah hari tambah rusak, dan tambah rusak. Ternyata yang namanya berkat dalam tanda kutip itu bisa merusak kita, meracuni kita atau merusak kita kalau kita tidak kuat. Sekali lagi, kalau karakter kita tidak kuat, nompo itu tadi saudara. Banyak orang tidak kuat nompo donyo. Banyak orang tidak kuat dengan itu. Akibatnya apa? Ya sudah, begitu rusak sekali lalu merasa ya wis lah, daripada begini rusak sekalian. Betul? Banyak yang begitu kan? Jebur sekalian sudah. Saudara, ketika jebur sekalian, susah tambah susah untuk ngangkat lagi. Ya, oleh karena itu kita harus hati-hati kalau kita mau menjadi keluarga yang terhormat. Kedua, jangan menuhankan power apa yang ada padamu hari ini. Power orang bisa macam-macam. Hati-hati dengan power itu. Banyak orang sadar tidak sadar sudah memberhalakan power yang dia punya. Dia berhalakan itu. Karena dia tahu dengan power itu dia bisa setir banyak orang. Ya. Dia bisa kuasai orang, dia bisa pengaruhi orang. Ada gula, ada semut saudara. Dan dia pastikan gulanya tetap ada. Supaya semutnya tetap ngumpul. Dia gunakan power itu, dia tuhankan power itu. Berapa banyak orang menuhankan power itu. Power, kekuasaan, apapun bentuknya saudara, itu memang memabukkan, bisa membuat kita terlena. Tapi itu juga akan membuat kita jatuh. Hati-hati, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita dipanggil untuk hidup dengan sungguh-sungguh, dengan benar di mata Tuhan. Amin saudara? Ya. Iya loh, ya. Salah seorang artis dulu itu adalah orang Surabaya, dulu adalah jemaat di Cempaka, saudara. Saya tidak sebut namanya ya. Dulu alim sekali, masih anak remaja. Ya, nah begitu menang ini, menang itu, terus ke Jakarta. Ya kan, begitu kena pergaulan artis di Jakarta, saudara, nggak kuat nompo donyo tadi. Ya kan, nah akhirnya mulailah terjerembab ke dalam skandal demi skandal. Video porno kah, inikah, itukah, saudara. Padahal dulu jemaat yang aktif atau alim lah ya, bisa dikatakan seperti itu. Saudara, maka dari itu habitat itu penting sekali. Habitat itu penting sekali. Komunitas itu penting sekali. Pastikan kita punya komunitas yang benar di mata Tuhan. Amin. Anak-anak muda juga, pastikan komunitasmu benar. Pastikan komunitasmu benar. Karena komunitas itu akan mempengaruhimu. Akan mempengaruhi saudara. Oke, itu yang kedua. Ya, kalau kita mau menjadi keluarga yang terhormat di mata Tuhan, maka hati-hati. Jangan mentuhankan, jangan memberhalakan power. Power itu memang kelihatannya menggoda, tapi itu akan menjerumuskan saudara ke dalam berbagai macam hal. Kekacauan yang tidak perlu terjadi. Seharusnya Hizkia pun tidak perlu untuk mengalami ini saudara. Tapi fakta membuktikan mau tidak mau kerajaannya hancur di tangan anaknya. Seharusnya tidak perlu terjadi, tapi itu juga terjadi pada akhirnya. Kenapa? Karena kesalahan di dalam memutuskan sesuatu, kesalahan dalam mengelola, ya, mengukur karakter untuk menerima berkat Tuhan itu. Ya, yang ketiga, yang terakhir saudara, apa yang Manasye lakukan dengan semuanya ini? Saudara, ketika dia punya power, maka dia merasa bahwa dia punya kendali dalam segala hal, dia mulai nyetir orang dengan powernya itu. Kendali, the power of control, ya, kendali. Ingin mengendalikan segala sesuatu. Dia mulai ingin mengendalikan semuanya. Dan dengan kendali itu dia merasa aman karena dia merasa punya kendali dalam segala sesuatu.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ya, kalau kita merasa bahwa kita dengan power itu kita punya kendali dalam segala sesuatu, maka Tuhan akan izinkan untuk kita mengalami bahwa Tuhan akan uji kita di dalam masalah itu, saudara. Tuhan akan izinkan mungkin kita akan mengalami kehilangan kontrol, kehilangan kendali itu. Kalau kita mentuhankan itu, kalau kita memberhalakan power kita itu, pada satu titik Tuhan biasanya akan menguji kita dengan mengambil kendali itu dengan caranya entah bagaimana, sehingga seolah-olah kita tidak punya kendali lagi, saudara. Ketika kita tidak punya kendali lagi, di sana kita diuji. Di sana orang itu akan diuji. Apakah orang itu lepas kontrol, saudara, menghalalkan segala cara, ataukah orang itu sadar dan akhirnya dia mulai berbalik kepada Tuhan atau tidak. Saudara, itu yang terjadi. Oleh karena itu mari kita hati-hati. Ya, mari kita sungguh-sungguh belajar dari kehidupan Raja Hizkia dan anaknya Raja Manasye ini. Bagaimana kita bisa mengelola ya karakter kita, mentalitas kita waktu kita menerima berkat Tuhan di dalam kehidupan ini. Amin. Dan hati-hati dengan semuanya. Hati-hati, kenapa? Karena semua hal kalau kita tidak hati-hati, maka itu bisa jadi bumerang di dalam kehidupan kita. Mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan pada pagi siang hari ini. Kita berdoa, kita minta hikmat Tuhan supaya kita tidak berubah. Sekalipun Tuhan akan mengangkat kita atau Tuhan mengangkat kita hari ini, hati kita tidak berubah, karakter kita tambah dewasa, kita siap, karakter kita semakin dimatangkan untuk kita mengelola apa yang menjadi kepercayaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, diberkati Tuhan harus tambah rajin ke gereja. Banyak orang diberkati Tuhan malah hilang batang hidungnya dari gereja. Dulu sebelum diberkati Tuhan nangis-nangis tiap hari datang ke gereja. Gereja cuma 7 hari, dia datang 9 hari, saudara. 2 harinya bonus. Dia minta sendiri sama Tuhan. Ya kan? Nangis-nangis. Ya, dulu belum punya dulu terancam nggak lulus, nangis-nangis datang ke gereja minta kasih karunia Tuhan supaya bisa lulus. Ya kan? Akhirnya lulus juga. Setelah lulus, lolos, saudara kan? Nggak ke gereja lagi. Begitu kan? Dulu belum punya pasangan hidup, nangis-nangis, berdoa, bergumul, minta Tuhan pasangan hidup. Ya kan? Begitu dapat pasangan hidup, lupa pasangan sejatinya. Ya kan? Keluar, enggak ke gereja lagi. Alasannya memang sangat rohani. Sudah sibuk, sudah ini, sudah itu. Betul, fakta memang. Tambah sibuk, tambah ini, tambah itu. Tapi ya begitulah manusia. Hati-hati saudara. Kalau kita terima nompo berkat Tuhan, jangan pernah mengubah kita. Kita harus tetap rajin ke gereja. Kita harus tetap rajin beribadah. Rajin berkomunitas. Ya, jangan mengubah karena semuanya itu kita dapatkan oleh karena kasih karunia anugerah Tuhan. Amin. Amin saudara. Ya, ayo di hari-hari terakhir akhir zaman tambah rajin. Ya, tambah rajin ke gereja, tambah rajin ke CG, tambah rajin untuk kita sungguh-sungguh makin sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan di hari-hari yang tidak terprediksi ini. Hari-hari ke depan kita ini tidak terprediksi loh saudara. Ya, tidak terprediksi. Benar, apa yang bagi kita kelihatannya wow, kelihatannya luar biasa, entah dalam hitungan apa, itu semuanya bisa berbalik. Benar saudara. Ya, saya cerita sedikit aja. Ya, saudara mungkin tidak tahu dan karena beritanya kan juga tidak diekspos di Indonesia. Ya, yang namanya Presiden Cina Xi Jinping itu, ini sudah 2 minggu jadi tahanan rumah, bayangkan saudara. Terjadi pergolakan politik di sana. Sebentar lagi akan ada perubahan itu. Ya kan, ada pemberontakan internal dan ada situasi karena kena kasus ini dan kasus itu. Saudara, 2 minggu sedang jadi tahanan rumah. Bayangkan, itu Cina yang tadinya wah kita lihat di TikTok, di Instagram ya. Hebat ya. Wah, bangun luar biasa kecanggihan teknologi. Betul, itu satu sisi. Tapi satu sisi yang lain, ekonomi Cina sedang hancur ini, saudara. 2-3 tahun terakhir ini sedang turun betul. Ya, properti apalagi di sana sudah waduh, macet. Makanya banyak yang mandek di sana, semuanya barang pengen dibuang ke seluruh dunia, betul? Iya, mandek di sana, saudara. Dulu apa yang kita anggap tuh wah hebat begini, dalam waktu singkat Tuhan tuh berkuasa atas sejarah bangsa-bangsa. Apapun tuh
bisa berubah, tidak ada yang kekal di dunia ini. Amin Bapak Ibu. Kita tidak bisa prediksi apa-apa di dunia ini saudara, nggak bisa. Ya kan, kita lihat dunia kita, aduh kok tambah hari tambah begini ya. Kita buka berita, beritanya perang, betul nggak saudara? Kita lihat berita, beritanya kok waduh ini kan, dolarnya naik turun, kayak hatiku aja naik turun kan. Ya kan saudaranya, kan selalu seperti itu terus. Ya kan, di sana jatuh perang, sana jatuh cinta, yang kita alami jatuh tempo, terus begitu terus saudara ya. Selalu seperti itu terus tiap hari. Ya, tidak terprediksi loh. Oleh karena itu mari hari ini kita datang kepada Tuhan sungguh-sungguh. Kita mau hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya, apapun yang terjadi di dunia ini. Amin, saudara. Siapkan dirimu, siapkan hatimu untuk kau siap dibentuk Tuhan lebih lagi. Kalau Tuhan percayakan banyak hal lebih dalam hidupmu, kau diangkat, jangan berubah. Jangan berubah setia. Ya, jangan berubah. Karaktermu harus makin matang, harus makin berubah. Iya, tapi jangan berubah setia dengan Tuhan. Amin.